Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fradiana akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul infection fundamental, infection teknologis, dan sistem infeksi otomatis. Filosofi infection secara bahasa, infeksi adalah pemeriksaan dengan seksama, sedangkan menurut KBBI, intinya memeriksa dan memastikan bahwa peralatan yang diperiksa itu aman sesuai dengan pengaturan. Pengertian infection adalah salah satu cara untuk memperkirakan suatu risiko, mencari solusi permasalahan. Infeksi juga disebut pemeriksaan yang melibatkan tes dan pengukuran yang dilakukan berdasarkan karakteristik tertentu yang berhubungan dengan objek infeksi. Jenis infeksi ada dua macam. Yang pertama, infeksi tidak terencana. Infeksi tidak terencana adalah infeksi yang tidak menentu karena bersifat tidak sistematis dan dangkal. Sedangkan infeksi terencana adalah infeksi khusus, yakni dilakukan ketika mengevaluasi atau mengidentifikasi potensi bahaya yang berisiko tinggi. Hasil infeksi khusus nantinya digunakan untuk dasar pencegahan serta pengendalian terhadap risiko kerja. Tujuan infeksi ada 5. Yang pertama, identifikasi kondisi tidak aman. Yang kedua, identifikasi tindakan tidak aman. Yang ketiga, menentukan penyebab dasar. Yang keempat, melakukan perbaikan. Yang kelima, bukan mencari kesalahan. Infeksi fundamental. Filosofi infection fundamental adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu produk yang dihasilkan apakah sesuai dengan standar dan aturan yang telah ditetapkan. Fundamental berasal dari kata Latin fundamentum yang berarti fondasi. Jadi secara singkat, jika ada sesuatu yang fundamental, itu adalah poin kunci atau masalah yang mendasari atau bisa dikatakan sebagai fondasinya. Sedangkan pengertian infection fundamental adalah tindakan untuk melihat sesuatu yang dari dekat guna mempelajari sesuatu hal lebih lanjut untuk melihat apakah aturan sedang diikuti atau tidak serta menemukan berbagai masalah yang ada. Sedangkan teori-teori infection fundamental, menurut Jumianti, analisis fundamental adalah analisis yang mempelajari brosur atau data perusahaan, penjualan, kekayaan, pendapatan, produk dan penyerapan pasar, evaluasi manajemen perusahaan, membandingkan dengan pesaingnya dan memperkirakan nilai intrinsik dari saham perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Darmaji, analisis fundamental adalah salah satu cara melakukan penelitian saham dengan mempelajari atau mengamati berbagai indikator yang terkait dengan kondisi makroekonomi dan kondisi industri perusahaan hingga berbagai indikator keuangan dan manajemen perusahaan. Ciri-ciri infection fundamental ada 2. Yang pertama, kebenaran umum, dan yang kedua, dasar realitas sosial yang berlaku di masyarakat. Sedangkan jenis infection fundamental ada 4, ekonomi dan bisnis, sosiologi, kepemimpinan, keagamaan. Sedangkan tujuan dari analisis infection fundamental adalah untuk mencapai angka yang dapat dibandingkan oleh investor dengan harga sekuritas saat ini untuk melihat apakah sekuritas itu at vol atau overflow. Sedangkan cara kerja analisis infection fundamental adalah menggunakan data publik untuk mengevaluasi suatu saham atau jenis keamanan lainnya. Infection teknologis. Filosofi infection teknologis adalah pemantauan saluran transmisi dengan penginderaan jarak jauh untuk pembaca membangun pemahaman menyeluruh tentang teknologi. Pengertian infection teknologi adalah mengevaluasi sifat bahan, komponen, dan sistem sangat penting untuk memastikan kualitas dan umur panjang proses rekayasa dan manufaktur, dan beroperasi di persimpangan ilmu material, sensor, elektronika, robotika, dan analitik. Teknologi infeksi kami terdiri dari pengujian tak rusak,
atau disingkat dengan NDT, dan evaluasi tak rusak atau disingkat dengan NDE. Sedangkan NDT adalah penilaian kualitatif bahan, biasanya menyediakan sarana untuk menerima atau menolak keputusan terkait kualitas pada komponen industri. Metode NDT yang dikembangkan dan diterapkan oleh G-Ristek tidak mengubah bahan yang diperiksa. Sedangkan jenis-jenis NDT yang pertama visual inspection, yang kedua liquid, yang ketiga magnetic particle, yang keempat ND current, yang kelima ultrasonic inspection, yang keenam radiografi testing. Sedangkan NDE adalah menggunakan teknik analisis dan teknologi pengukuran untuk memberikan lebih banyak evaluasi kuantitatif dari keadaan bahan sehubungan dengan kekurangan dan kerusakan. Sedangkan jenis-jenis NDE ada 8. Yang pertama, evaluasi communication, radiografi, penetraan test, ultrasonic test, magnetic test, eddy current, last text, dan encoding emission. Inspeksi teknologi mencakup 3 bidang utama. Yang pertama, pengembangan sensor. Yang kedua, analitik data. Dan yang ketiga, keahlian. Sistem inspeksi otomatis. Filosofi sistem inspeksi otomatis. Perusahaan ban asal negeri ginseng Hankook Tire mengembangkan sistem inspeksi otomatis atau automatic inspection system. Diketahui dalam rantai proses produksi, proses inspeksi dilakukan untuk mengecek apakah suatu produk telah memenuhi standar sebelum nantinya dilanjutkan ke tahap distribusi. Sedangkan pengertian sistem inspeksi otomatis adalah pemrosesan gambar atau image processing digunakan untuk mendeteksi bagian-bagian cacat atau kurang sempurnanya kualitas pada produk yang kerap sulit ditemukan karena gelembung udara pada ban tidak memiliki bentuk atau ukuran yang sama, dan prosesnya terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, inspeksi internal menggunakan interferometer untuk mendeteksi keberadaan gelembung udara di dalam ban, dan yang kedua, inspeksi X-run untuk memeriksa bagian dalam ban, dan yang ketiga, inspeksi internal untuk mendeteksi keabnormalan pada permukaan ban. Sedangkan teori-teori sistem inspeksi otomatis, menurut perusahaan Hankook Tire yang diwakilkan oleh Hyundai CIO, teknologi sistem inspeksi otomatis menggunakan Artificial Intelligence atau AL, serta sensor digital berbasis machine learning dalam menginspeksi ban. Teknologi baru ini tidak hanya akan memaksimalkan konsistensi dan efisiensi terhadap inspeksi internal menggunakan ITT, namun juga meningkatkan tingkat operasi fasilitas berkat proses pengambilan keputusan yang jauh lebih tepat. Mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.